Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, ada seseorang yang bertanya kepada Buya. Buya, melihat perkembangan ilmu pengetahuan belakangan ini, kok katanya rasa-rasanya manfaatnya kurang terasa. Atau meskipun manfaatnya terasa, tetapi secara maslahatnya Buya, baik bagi manusia itu sendiri ataupun untuk makhluk lainnya, sepertinya sangat tidak terasa. Baik, para pendengar dimanapun berada, terutama yang bertanya, Buya senang mendengar pertanyaan ini. Karena penanya sudah membedakan antara manfaat dengan maslahat. Kemaslahatan dari suatu pekerjaan, kemaslahatan daripada suatu aktivitas, ataupun kemaslahatan dari ilmu yang dipelajari oleh manusia, itu sangat jauh nilainya, sangat tinggi nilainya di atas manfaat. Kalau boleh Buya memberikan contoh, kemanfaatan itu bagaikan robot. Kita tahu melihat robot yang gagah, yang kuat secara fisik, dan aktivitas yang sudah diprogram oleh programmer. Tetapi dia tidak punya nurani, tidak punya hati, sehingga tidak ada kemaslahatannya. Tetapi kalau kita melihat manusia, di samping memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami Allah menciptakan kalian manusia. Menciptakan manusia adalah yang paling sempurna bentuknya begitu. Meskipun bisa menjadi serendah-rendahnya kalau tidak beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan tidak beramal soleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, sebagaimana tertera di dalam Quran surat At-Tin. Berbicara tentang maslahat adalah adanya hati nurani yang menggambarkan begitu sangat menjadikan ilmu pengetahuan itu menjadi terasa nikmat, terasa menyenangkan, terasa menenangkan, terasa menenteramkan, di samping manfaat yang sifatnya di permukaan. Kalau boleh juga Buya menyampaikan, ada istilah baru yang Buya sampaikan di ceramah ini, yaitu istilah ruh ilmiah, yang mana sebelumnya kita sudah mengenal istilah ruh diniyah. Buya sedikit mengulas tentang ruh diniyah, yaitu bagaimana ibadah mahdoh yang kita laksanakan, misalkan saum atau haji juga umroh, itu ibadah mahdoh yang ada tata caranya dan kaifiatnya. Tetapi bukan saja hal yang sifatnya kaifiat, tata caranya yang begitu saja, tetapi penting juga menyertai itu semuanya adalah ruh daripada ibadah saum, ibadah puasa, dan ruh daripada ibadah-ibadah haji ataupun umrah. Ruh diniyah dari ibadah saum, kita sebulan penuh melaksanakan ibadah saum atau puasa di bulan suci Ramadan.
Bagaimana kita menahan lapar dan haus, menahan hubungan seksual suami istri. Begitu sangat payah terasa. Pada saat datang haus, datang lapar, dan pada saat datang keinginan untuk bersegama suami istri, begitu sangat tersiksa rasa-rasanya. Tetapi kita karena memang saum terus menahannya. Kita pada saat lapar, pada saat haus, ya Allah, terasa begini lapar dan haus itu. Nah, tetapi kita ingat bahwa nanti pas adzan maghrib berkumandang, makanan dan minuman yang segar sudah disiapkan oleh keluarga kita, atau kita yang sudah menyiapkan. Kemudian kita ingat sebagai bentuk awal ruh diniyah, ya Allah, bagaimana ya kalau para du'afa, fuqara masakin tidak ada makanan, yang laparnya tiap hari, siang dan malam, yang malamnya juga belum ada makanan, tidak ada makanan. Nah, maka muncul ruh diniyah. Setelah selesai melaksanakan ibadah saum, kita menjadi orang yang dermawan, memperhatikan para fuqara masakin, memperhatikan kaum du'afa, memperhatikan anak yatim piatu, menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya, dan menyiapkan untuk biaya pendidikannya sebagai bentuk ruh diniyah daripada ibadah saum. Samping itu juga kesabaran. Sampai kita selesai, dari mulai kita imsak sampai maghrib, bentuk kesabaran. Muncul kesabaran dari ibadah saum itu. Itulah ruh diniyah. Kemudian juga dari ibadah umroh ataupun haji. Bagaimana kaifiatnya begitu sangat berat, ibadah badan, ibadah tenaga, ibadah harta juga daripada haji ataupun umroh itu. Sebagai ruh diniyah, setelah pulang daripada umroh ataupun haji, maka mabrur, ciri mabrur dan mabruroh diantaranya adalah adanya perubahan. Yang tadinya sebelum umroh kita otoriter kepada istri kita, pulang dari umroh, bagaimana kita mendahulukan kebijaksanaan wa amruhum syura bainahum, adanya musyawarah di antara keluarga. Sebelum berangkat ke tanah suci, kita jauh dari masjid. Setelah pulang dari tanah suci, umrah ataupun haji, muncul ruh diniyah, rajin berjamaah di masjid. Dan banyak lagi bentuk-bentuk ruh diniyah daripada ibadah makhluk. Nah, demikian juga menyangkut tentang ruh ilmiah. Kita mengenal pengetahuan-pengetahuan begitu banyak, matematikanya, fisikanya, kimianya, biologinya, sejarahnya, geografinya, astronominya, wah begitu sangat banyak, mungkin ribuan jenis daripada ilmu pengetahuan itu. Baik, Buya sampaikan contoh dalam ceramah ini ruh ilmiah daripada matematika. Kebetulan Buya ditakdirkan Allah menjadi seorang sarjana matematika. Kepada teman-teman Kang Asep nih di ITB matematika jurusannya, teman-teman Kang Asep juga di IKIP, UPI sekarang ini jurusan matematika. Mohon maaf kalau ada khilaf dalam pembahasan berkenaan dengan ruh ilmiah dari matematika. Ilmu matematika yang kita kenal ada yang disebut dengan sains matematika dan terapan matematika. Sains matematika mengenal tentang banyak sekali bagian-bagiannya. Ada trigonometri, ada juga ya aljabar, aritmatika, kalkulus, geometri, dan lain sebagainya. Dan ada juga terapan matematika. Bagaimana teori matematika itu dipakai dalam pengumpulan data, pengolahan data, penyebaran data, penggunaan data, yang kita kenal dengan istilah ilmu informatika. Sains matematika atau teori matematika dan terapan matematika. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf nih, Buya memunculkan istilah baru lagi yang disebut dengan praktek matematika. Memunculkan praktek matematika ini dalam rangka untuk mendekati kepada ruh ilmiah daripada ilmu matematika. Di samping memang teorinya yang kita kenal banyak rumus dan ketentuan-ketentuan. Ya, teorema-teorema yang ada, dalil-dalil yang ada di ilmu matematika. Buya coba mengemukakan tentang istilahnya itu praktek matematika. Tentang ini gitu.
Kita ambil contoh lah. Yang pertama berkenaan dengan ilmu atau bidang bagian matematik yang disebut dengan trigonometri. Kita mengenal istilah sinus, kosinus, tangens, dan sebagainya. Pembicaraan tentang trigonometri tidak lepas daripada segitiga siku-siku. Ada garis vertikal, ada garis horizontal, kemudian di sana harus membentuk segitiga siku-siku, membentuk 90 derajat. Dan di hadapan daripada sudut 90 derajat itu ada garis yang lebih panjang daripada vertikal dan horizontal, yang disebut dengan garis miring, meskipun sebetulnya tidak miring kalau kita melihat di ujung horizontal dan melihat di puncak daripada vertikal. Nah, ruh ilmiah daripada trigonometri ini yang kita kenal dengan istilah rumus Pitagoras. Oh, ternyata hidup ini ada horizontalnya. Tidak cukup horizontal untuk membentuk suatu hal yang sifatnya efisien. Maka ada yang disebut dengan vertikal. Kita harus bagus hablum minallah dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta, yang kita harus menyembah kepadanya. Tetapi di samping itu juga kita harus dekat dengan sesama manusia. Bahkan bukan saja dengan manusia, dengan binatang ataupun makhluk yang lain pun, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Itulah ruh ilmiah yang pertama Buya sampaikan daripada pelajaran trigonometri itu, khususnya Pitagoras, secara lebih sempit, yaitu kita mengenal dengan istilah efisiensi dalam hidup. Hidup di muka bumi ini, para pendengar, hanya sebentar. Sabda Rasul antara 60-70. Bahkan yang 70 ke atas itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hidup kita cuma sebentar di muka bumi ini, sementara pekerjaan begitu banyak yang harus kita lakukan, maka kita harus punya sikap efisiensi dalam hidup. Efisiensi dalam hidup. Memanfaatkan waktu, memanage waktu. Karena usia kita sangat terbatas. Sementara kita punya tugas untuk memakmurkan dunia ini, mengurus dunia ini, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita happy, senang, tentram. Meskipun sementara kita di dunia harus menjadi jembatan emas, kita mendapatkan mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini harus efisiensi. Tidak boleh membazirkan waktu, membazirkan kekayaan, membazirkan ilmu, tapi betul-betul harus menjadi efisiensi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi kita berbekal di dunia ini semaksimal mungkin berkarya untuk menjadikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tetapi jangan lupa ada tambahannya wa qina adzabannar. Dunia kita harus menjadi wa qina adzabannar, menjauhkan diri kita dari azab neraka. Di samping persiapan bekal yang banyak untuk di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Efisiensi amal kita, perbuatan kita, seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama berkenaan dengan bagian dari matematika, yaitu trigonometri, mengajarkan kepada kita sebagai ruh ilmiahnya adalah efisiensi. Yang keduanya kita mengenal bagian dari matematika itu adalah kalkulus. Ini kita nih jurusan matematik, kita mengenal pelajaran yang sangat sulit itu kalkulus. Pada saat Buya lagi kuliah, aduh kalau ada pelajaran kalkulus gimana gitu, bisa nggak ngerti atau enggak kira-kira. Kalkulus itu mengajarkan ruh ilmiah daripada kalkulus dengan ada integral dan diferensial. Bagaimana kita selalu ada kadang-kadang harta, kadang-kadang diferensial tidak ada, menyebar. Kadang-kadang ilmu juga begitu, kita begitu semangat, kadang-kadang tidak. Sebagaimana sabda Rasul, innal imana yazidu wa yanqusu. Sesungguhnya iman itu atau keimanan itu adalah yazid dan yanqus. Kalau keimanan saja bisa yazid dan yanqus, apalagi harta.
pengetahuan dan lain sebagainya. Kita sudah sadar akan integral dan diferensial. Mengajarkan apa Bu ya sebetulnya bagian matematik yang disebut dengan kalkulus? Kita harus pintar mengkalkulasi hidup ini. Kalkulasilah antara kebaikan yang kita laksanakan dengan keburukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalkulasilah menyangkut tentang ikhlas kita atau tidak, ridho atau tidak mendapatkan ujian dari Allah. Itu semuanya harus dikalkulasi. Baik secara verbal ataupun secara memang yang sifatnya tidak kelihatan, tidak kasat mata tentang amal kita itu. Kalkulasi hidup. Makanya betul bagaimana Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tawazzanu fahabu. Dikatakan fahabu lil ardil kabir. Itu sudah jelas Umar mengatakan, hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian tentang amal-amal kalian itu qabla an tuhasabu, sebelum nanti di akhirat Allah menghisab kita. Wazinuha, dan timbang juga tentang amal-amal itu qabla an tawazzanu, sebelum nanti kalian ditimbang amal kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahabu lil ardil kabir. Dan hati-hatilah dengan adanya nanti waktu, bagaimana kita melihat, diperlihatkan kepada kita nanti bagaimana amal-amal kita diperbuat selama di dunia. Lil ardil kabir, sesuatu yang besar per hari itu. Suasana itu karena perbuatan kita diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkenaan dengan bagaimana kita harus menghitung-hitung, mengkalkulasi. Kemudian lebih jelas lagi dan lebih kuat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghabarkan apa-apa yang kalian perbuat. Shadaqallahul adzim. Itulah ruh ilmiah dari bagian matematika yang disebut dengan kalkulus. Ada lagi yang disebut dengan pelajaran aritmatika. Ada operasi tambah, ada operasi kurang, ada operasi kali, ada operasi bagi, dan lain sebagainya. Ya selintas boleh sampai kalau operasi bagi, tambah ya. Memang usia kita bertambah, tetapi hakikatnya berkurang. Itu operasi kurang karena jatah kita di dunia. Atau kita akan lebih dekat pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menyangkut tentang bagaimana berkenaan istilahnya itu, kalau kita melihat ya daripada operasi tak kurang, operasi kali, kadang-kadang kita ya Allah luar biasa ini Allah lagi sadar, luar biasa sayangnya Allah ke kami sampai dilipat gandakan pahala itu. Ada yang 10 kali lipat, sebelumnya yang 3 kali lipat, 7 kali lipat, 10 lipat, 27 kali lipat, 100 lipat, 1000 kali lipat, berkalian. Di samping pembagian, kita paham betul bahwa dalam hidup ini kita ini harus banyak berbagi. Karena kadang-kadang juga kita tidak lagi tidak ada, mumpung lagi ada, berbagi.
atau tidak punya harta berbagi ilmu, tidak punya ilmu ya berbagi nasihat dan lain sebagainya. Itu menyangkut tentang bagaimana kita ini dalam aritmatika ini ruh ilmiah. Buya apa ruh ilmiah daripada aritmatika? Tiada lain dan tiada bukan. Menyangkut ini ya, kita harus berhati-hati dalam hidup. Harus berhati-hati. Jangan sampai kita istilahnya itu ceroboh, mubazir, sebagaimana kita harus akurat dalam perhitungan. Harus hati-hati. Aritmatika mengajarkan itu. Ruh ilmiah daripada pelajaran aritmatika bagian daripada matematika. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, memberikan kabar berita, menyampaikan berita, fatabayyanu. Hati-hati, tabayun, cari dulu benar tidaknya, informasi benar tidaknya. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi handphone. Bagaimana kadang-kadang berita dari mana kita datang ke kita langsung kita fatabayyanu. Hati-hati, tabayunlah. Begitu. Allah menyampaikan kepada kita. Nah, kehati-hatian yang diajarkan oleh pelajaran dari matematik yaitu aritmatika, itulah ruh ilmiahnya. Para pendengar dimanapun berada. Kemudian juga kita lihat yang lain lah. Coba lagi menyangkut tentang geometri. Itu kan geometri belajar tentang dimensi. Dimensi 1, titik. Dimensi 2, garis-garis. Termasuk juga disambung-sambungannya garis. Ada belah ketupat, ada persegi panjang, ada layang-layang, ada jajaran genjang, ada lingkaran, ada elipa, dan lain sebagainya. Kemudian juga dimensi 3-nya ada disebut dengan kubus, kerucut, ya, kemudian bola, tabung. Allah, ya Rabbi. Itu semuanya mengajarkan kita selaku manusia, ruh ilmiah daripada geometri harus banyak wawasan. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Harus banyak baca. Membaca secara Qur'aniyah ayat itu diterjemahkan dan membaca ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini, membaca kehidupan Allah supaya banyak wawasan dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir, supaya tidak terlalu lama, menyangkut Buya juga berkenaan dengan aljabar. Aljabar itu kan operasi-operasi yang pada intinya aljabar itu adalah mencari nilai daripada variabel. Contoh A ditambah 8 sama dengan 15. Berapakah A? A ditambah 8 sama dengan 15. Berarti A sama dengan 15 dikurangi 8. Berarti 7. Oh, nilai A itu adalah 7. Contoh lain. B ditambah 4B. B ditambah 4B ditambah 5 sama dengan 10. B ditambah 4B, B ditambah 5, itu supaya agak sedikit variasi. B ditambah 5 ditambah 4B sama dengan 10. Oh, berarti B ditambah 5 ditambah 4B berarti 5B tambah 5 sama dengan 10. B ditambah 4B menjadi 5B. Ditambah 5 sama dengan 10. Oh, 5B berarti 10 dikurangi 5. Berarti 5B sama dengan 5.
Oh, kalau begitu B itu adalah 5/5. Jadi B itu nilainya 1. Jadi kita mencari nilai daripada variabel. Maka ruh ilmiah daripada pelajaran aritmatika, kita ini harus mencari inti permasalahan setiap permasalahan yang ada dalam diri kita. Contoh, kita sakit gigi. Dosa apa ya? Sampai gigi aku sakit. Oh, ternyata makan es. Setelah es selesai langsung minum es. Setelah minum es, minum yang panas. Kaget berarti. Ya, gigi kita kaget. Atau kita sering sakit perut, lambung. Apa ya dosa saya? Kita cari inti permasalahannya. Oh, saya sering menunda-nunda makan. Beda lagi kalau dengan sahur kan ada makan sahur. Nunda-nunda makan, lambung kosong yang diisi oleh udara. Oh, akhirnya mah timbul. Kenapa ya keluarga saya berantakan begini? Oh, permasalahan di mana? Jangan dulu menyalahkan orang lain. Salahkan dulu diri kita. Cari akar permasalahannya. Karena sebetulnya bagian dari matematik yang disebut dengan aljabar itu adalah mencari nilai variabel. Maka dalam hal ini kita semuanya harus mencari akal permasalahan. Memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, memohon pertolonganlah kalian, bisolati. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisolati. Bisobri wassalah, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wasbir ala ma'asobat. Inna zalika min azmil umur. Begitu di dalam surat Luqman. Jadi itulah ruh ilmiah yang Buya sampaikan daripada ilmu pengetahuan yang ada. Seandainya seluruh ilmu pengetahuan yang Buya kasih contoh tentang ruh ilmiahnya, maka pertanyaan tadi sudah terjawab. Mengapa kurang terasa maslahatnya Buya menyangkut ilmu pengetahuan yang ada selama ini, hanya manfaatnya juga tidak begitu maksimal? Jawabannya, karena selama ini ilmu pengetahuan itu tidak punya ruh, tidak ada ruh ilmiahnya. Kalau sudah ada ruh ilmiahnya, maka itu akan bermanfaat bagi seluruh manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaatnya bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan ceramah Buya ini menjadikan dasar perjuangan kita menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan. Bagaimana kita bisa mengambil ruh ilmiah daripada ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa-apa yang Buya sampaikan bermanfaat bagi diri Buya dan keluarga, umumnya bagi masyarakat luas. Terima kasih. Tentu banyak kekurangan dan kehilafan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.